Bab 7. Luka yang disembunyikan. Pagi itu, rumah Mahendra terlihat seperti biasa. Tenang, elegan, dan nyaris tanpa suara. Namun di balik semua kemewahan dan ketertiban itu, ada kegelisahan yang terus berdenyut di hati Ayla. Ia duduk di meja sarapan, tapi tak satupun makanan yang disentuhnya. Di hadapannya, Arzaki sedang sibuk membaca koran bisnis. Ekspresinya seperti biasa, dingin dan sulit ditebak. Namun Ayla tahu, pria itu sedang menyembunyikan amarah. Sejak malam makan malam itu, sejak kemunculan Raihan, suasana di antara mereka semakin tegang. Kau belum makan, kata Arzaki tanpa menurunkan koran. Aku tidak lapar. Ia melipat korannya perlahan, lalu menatap Ayla. Jangan siksa dirimu sendiri. Kau butuh energi untuk bermain drama. Ayla menegakkan tubuhnya. Aku tidak bermain drama. Aku hanya mencoba bertahan. Dari apa? Dari pernikahan yang kau setujui sendiri. Pernikahan yang aku setujui demi menyelamatkan ayahku, balas Ayla tajam. Sesuatu yang terus kau jadikan senjata untuk merendahkanku. Arzaki berdiri, membuang napas berat. Kalau kau menyesal, kau selalu punya pilihan untuk pergi. Tapi tidak dengan bebas. Kau tahu itu. Arzaki menatapnya sejenak, lalu pergi tanpa berkata-kata. Ayla hanya menatap punggungnya dengan getir. Setiap hari mereka seperti dua orang asing yang terikat kontrak. Tak ada kelembutan, hanya saling menyakiti dalam diam. Hari itu Ayla memutuskan pergi ke rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Sejak kejadian makan malam, ia belum sempat menjenguk. Ia merasa bersalah, merasa telah membiarkan dirinya terjebak dalam drama rumah tangga dan melupakan satu-satunya alasan ia menerima pernikahan ini ayahnya. Di kamar rawat, Ayla duduk di samping tempat tidur ayahnya yang tengah tertidur. Wajah pria tua itu terlihat semakin pucat. Napasnya lambat, namun stabil. Pak, aku harap semua ini tidak sia-sia, bisiknya. Aku harap kau bisa sembuh. Karena aku mulai kehilangan diriku sendiri. Tangannya menggenggam tangan ayahnya dengan erat. Ia menunduk dan air matanya jatuh di punggung tangan itu. Ia menangis tanpa suara, merasakan luka yang sudah terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata-kata. Tak lama kemudian, seseorang masuk ke ruangan. Ayla menoleh Raihan. Kau di sini? Tanyanya pelan. Raihan mengangguk. Aku datang untuk menjenguk beliau. Aku dengar keadaannya memburuk. Ayla menghapus air matanya cepat-cepat. Terima kasih sudah datang. Tapi sebaiknya kau tidak terlalu sering muncul di dekatku. Arzaki, dia semakin mencurigaimu. Biar saja, ucap Raihan datar. Aku tidak peduli dengan Arzaki. Yang aku pedulikan, kau. Aku sudah menikah, Raihan, tapi tidak bahagia. Ayla menatapnya tajam. Itu tidak membenarkan apapun. Raihan mendekat. Dengar, Ayla, aku tahu kau berada dalam tekanan. Tapi ada sesuatu yang harus kau tahu. Ia mengeluarkan sebuah map coklat dari tasnya dan menyerahkannya pada Ayla. Buka ini saat kau sendirian. Dan hati-hati, apa yang kau temukan bisa mengubah semuanya. Ayla memandang map itu dengan ragu. Apa ini? Bukti tentang keluargamu, tentang Arzaki, dan tentang alasan sebenarnya kenapa kau terlibat dalam pernikahan ini. Malamnya, Ayla duduk di kamar dengan map coklat di pangkuannya. Dengan tangan gemetar, ia membuka dan mulai membaca lembar demi lembar dokumen di dalamnya. Surat hutang, laporan keuangan perusahaan milik ayahnya, dan satu dokumen yang paling membuat darahnya membeku. Sebuah perjanjian kerjasama antara ayahnya dan ayah Arzaki. Bertahun-tahun lalu perjanjian yang membuktikan bahwa hutang keluarganya bukan sekadar kesalahan bisnis, melainkan hasil manipulasi. Di situ tertulis jelas bagaimana perusahaan keluarga Mahendra menyelamatkan bisnis ayah Ayla dengan syarat tertentu, syarat yang diam-diam menjerat mereka dalam kendali penuh keluarga Mahendra. Dan yang paling menyakitkan, satu surat berisi permintaan ayahnya kepada Mahendra senior agar Ayla dijadikan istri Arzaki untuk menjaga kehormatan dan menyelamatkan nama baik keluarga. Ayla mematung, nafasnya tercekat. Jeti, selama ini, bahkan ayahnya pun berperan dalam mengatur hidupnya. Pernikahan itu bukan hanya pengorbanan untuk menyelamatkan ayahnya, tapi bagian dari rencana besar yang menjadikannya alat transaksi
Hatinya hancur. Sekali lagi, ia merasa dikhianati oleh orang-orang yang ia percayai. Keesokan paginya, Ayla tidak menemui Arzaki. Ia keluar rumah lebih awal, menuju tempat yang tenang. Di sana, ia hanya duduk sendiri di bangku taman kota, memandangi langit kelabu dan merasakan angin dingin menampar wajahnya. Tak ada yang bisa kupercaya lagi, gumamnya. Namun, dalam keheningan itu, suara Raihan kembali terngiang. Aku masih orang yang sama. Jika kau lelah, aku di sini. Tapi bisakah ia benar-benar mempercayai Raihan? Bukankah kehadirannya kembali juga terlalu kebetulan? Di rumah, Arzaki marah besar ketika tahu Ayla pergi tanpa izin. Ia menyuruh orang kepercayaannya melacak keberadaan istrinya, namun hasilnya nihil. Ia berjalan mondar-mandir di ruang kerjanya, wajahnya gelap. Kenapa kau terus membuatku kehilangan kendali? Gumamnya penuh kemarahan. Kau bukan wanita bodoh, tapi kenapa terus menyakiti dirimu sendiri? Arzaki lalu membuka lemari rahasia di ruangannya, mengambil sebuah dokumen lama yang bertahun-tahun ia sembunyikan. Dokumen tentang masa lalu keluarganya, tentang kesalahan besar ayahnya, dan tentang Raihan. Ia tahu waktunya hampir tiba. Rahasia yang selama ini ia simpan rapat akan segera terbongkar. Sementara itu, Ayla kembali ke rumah menjelang sore. Ia langsung menuju kamarnya, namun Arzaki sudah menunggunya di dalam. Kau kemana? Tanyanya tajam. Aku butuh udara segar, jawab Ayla, suaranya datar. Kau bertemu Raihan lagi? Tidak, jangan bohong. Kalau kau tidak percaya padaku, kenapa masih mempertahankan pernikahan ini? Balas Ayla, menatap Arzaki dengan penuh luka. Karena aku mulai mencintaimu? Ayla ingin Arzaki mengatakan itu, tapi ia hanya diam. Ayla melangkah melewatinya dan berkata, aku menemukan kebenaran, dan kau seharusnya takut karena aku tidak akan diam lagi.